Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pertama kali sangkakala ditiup, maka terkejutlah penduduk langit dan bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mereka mati semuanya. Dalam hal ini, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai bilangan tiupan sangkakala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sangkakala itu ditiup dalam beberapa kali tiupan, yaitu tiupan yang menakutkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang membangkitkan dari dalam kubur. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa sangkakala itu hanya ditiup 2 kali, yaitu tiupan untuk mematikan dan tiupan untuk membangkitkan dari kubur. Adapun dasar yang dipakai oleh para mufasirin ini adalah hadis yang meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa masa antara 2 tiupan itu adalah 40 tahun. Berkatalah orang yang menyarahi hadis di atas, tidak diketahui masa antara 2 tiupan itu, apakah 40 hari atau 40 tahun. Sedangkan dalil yang dipasang oleh ahli tafsir yang mengatakan bahwa sangkakala itu ditiup 3 kali adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang di bumi. Quran Surat An-Naml ayat 87. Adapun pendapat yang utama itu benar, karena sesungguhnya tiupan yang mematikan dan menakutkan itu hanya 1 tiupan. Sedangkan dalil yang digunakan oleh ahli tafsir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bagaimana bisa senang bagi malaikat peniup sangkakala, karena sangkakala itu telah diletakkan di mulutnya sambil menundukkan dahinya sambil menunggu komando kapan ia diperintahkan untuk meniup sangkakala itu. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, sifatilah kepada kami tentang sangkakala itu. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika sangkakala itu ditiup, maka goncanglah bumi ini karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu bumi ini seperti bulu yang disikat dan berhamburan di udara, sedangkan lautan menjadi mendidih. Seluruh lautan menjadi satu. Setelah lautan berkumpul menjadi satu, airnya lalu menjadi panas, dan kemudian air laut itu meresap ke bumi, sehingga permukaan bumi tidak ada air, tidak ada perempuan yang menyusui, melainkan hilang anaknya dari tangannya, dan tidak ada wanita hamil melainkan melahirkan kandungannya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tersebut. Semua manusia mabuk karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan anak-anak kecil menjadi berubah rambutnya. Seluruh makhluk menjadi rusak kecuali malaikat yang membawa arasy, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail, karena mereka tidak mati. Kemudian
Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada Ijrail untuk mencabut nyawa para malaikat itu. Dalam suatu riwayat diceritakan, maka datanglah khitab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian matilah para malaikat yang membawa Arsy. Mereka mati atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Arsy itu bergantung di udara. Setelah itu datang lagi khitab dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Matilah kalian semua. Maka para malaikat tersebut mati semua. Dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas bumi dan di langit selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya semua yang ada di bumi ini akan mati, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman 3 kali, yang artinya kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, yaitu surat Mukmin ayat 16. Maka tidak ada satu makhluk pun yang menjawab kemudian Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab dirinya sendiri. Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Surat Al-Mu'min ayat 16. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku adalah rajanya, raja di mana para raja itu sekarang, dan di manakah orang-orang yang sombong dan takabur itu? Di manakah orang yang memakan rezekiku dan menyembah selain aku? Dunia dalam keadaan sepi, kira-kira 40 tahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menghidupkan para makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah lautan di bawah Arsy yang airnya seperti air maninya lelaki. Laut itu namanya laut penghidupan, karena dari air laut itu terjadi hujan kira-kira lamanya 40 hari. Selain itu, tumbuhlah jasad-jasad manusia dari dalam bumi, sebagaimana tumbuhnya kacang pada musim semi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh tubuh makhluk menjadi hancur kecuali 3 tulang. Maka tumbuhlah jasad atas tulang-tulang itu. Ketika berkembang jasad-jasad itu dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan Israfil sebelum seluruh makhluk dihidupkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang membangkitkan. Dalam suatu riwayat diceritakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengumpulkan para makhluk, maka Allah menghidupkan malaikat Jibril dan Mikail serta malaikat Israfil dan Ijrail. Sedangkan yang pertama kali dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu malaikat Israfil. Selanjutnya malaikat Israfil mengambil sangkakala dari Arsy. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan malaikat Ridwan seraya berfirman, yang artinya, Hai Ridwan, perhiasilah surga-surga itu dan siapkan pakaian bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta umatnya. Selanjutnya
datanglah para malaikat dengan membawa buruk, mahkota, dan bendera Ahmad, termasuk 2 pakaian dari pakaian surga. Adapun binatang yang pertama kali dihidupkan adalah buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pakaikanlah buruk ini. Maka para malaikat memakaikan pada buruk itu pelana yang bertahtakan permata dari yakun merah, dan kendalinya dari jabar jamrud hijau. Kedua pakaian itu salah satunya berwarna hijau dan yang lain berwarna kuning. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berangkatlah kalian ke kubur Nabi Muhammad SAW, dan pergilah para malaikat itu ke kubur Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu bumi ini dalam keadaan kosong dan rata, sedangkan para malaikat itu tidak mengetahui di mana kuburnya Nabi Muhammad SAW. Lalu tampaklah Nur Muhammad SAW seperti tiang dari kubur yang menembus sampai ke langit. Berkatalah Jibril, hai Israfil, kamulah yang memanggil Muhammad, sebab dengan perkataanmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk. Kemudian Israfil berkata kepada Jibril, kamu sajalah yang memanggil Muhammad, sebab kamu adalah kekasihnya sewaktu di dunia. Jibril kemudian menjawab, aku merasa malu kepada Muhammad. Lalu Israfil berkata kepada temannya, yaitu malaikat Mikail, hai Mikail, kamu sajalah yang memanggil Muhammad. Kemudian Mikail menghadapkan wajah ke kubur Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad. Tidak ada jawaban sedikit pun dari Muhammad. Selanjutnya ketiga para malaikat berkata, malaikat maut, kamu sajalah yang memanggil Muhammad. Malaikat maut langsung berkata, hai ruh yang suci, kembalilah kepada yang suci. Nabi Muhammad SAW tetap tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Israfil berkata, wahai ruh yang suci, masuklah ke badan yang suci. Dan tetap tidak ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Jibril lalu berkata, wahai Muhammad, bangunlah untuk memutuskan hukuman dan hisab serta menghadap Zat yang Maha Penyayang. Dan akhirnya pecahlah kubur tersebut. Ketika itu Nabi Muhammad SAW duduk dalam kubur tersebut dengan membersihkan debu dari kepala dan jenggotnya. Malaikat Jibril lalu memberikan 2 pakaian kepadanya dan buruk. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, hai Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ini adalah hari kiamat, hari kerugian, hari penyesalan, hari buruk, hari berpisah, dan hari bertemu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jibril, wahai Jibril, gembirakanlah diriku. Jibril menjawab, surga benar-benar telah diperhias karena kedatanganmu, sedangkan neraka benar-benar telah ditutup. Nabi Muhammad SAW selanjutnya berkata, aku tidak meminta perkara ini kepadamu, tetapi aku meminta kepadamu tentang umatku yang berdosa. Barangkali kamu telah meninggalkan mereka di Sirat
atau jembatan penyeberangan yang ada di atas neraka. Maka Israfil berkata, demi kemuliaan Tuhanku, hai Muhammad, aku belum meniup sangkakala untuk membangkitkan sebelum kamu bangkit terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW berkata, sekarang bahagialah hatiku dan menjadi segar mataku. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil mahkota dan pakaiannya. Kemudian beliau memakai kedua pakaian itu, selanjutnya naik turun.